Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Beberapa saat lagi, vonis dari Majelis Hakim untuk kelima terdakwa pembunuhan Brigadir Joshua akan segera kita ketahui. Barada Richard Eliezer adalah nama yang berhasil mencuri hati sebagian masyarakat Indonesia. Bukan berarti kita membenarkan apa perbuatan Barada Richard Eliezer karena memang dia adalah bagian dari pelaku pembunuhan tersebut. Tetapi perjuangan yang sangat panjang, kasus yang tidak mudah, ada 97 anggota Polri yang terkena obstruction of justice. Kasus ini begitu ribet luar biasa, bukan cuman level bawah yang terseret, bahkan sampai level atas pun ada juga. Presiden Republik Indonesia dengan tegas mengatakan harus dibongkar seutuhnya. Ini adalah kasus yang sangat mencederai rasa keadilan di masyarakat. Lantas, apa yang membuat masyarakat Indonesia begitu kagum dan juga salut kepada Barada Richard Eliezer? Kita akan bahasnya adalah secara tidak hanya opini, tetapi opini tetap adalah bagian yang subjektif, tetapi kita minimalkan opini tersebut dengan landasan hukum atau undang-undang yang merupakan bagian yang sedang dalam proses menuju vonis sesaat lagi ini. Joko Sarwoko, Hakim Agung, tahun 2004 hingga 2012 menyampaikan beberapa poin yang intinya adalah beliau mengatakan menurut pasal 51 ayat 1 KUHP, Barada Richard Eliezer itu sebenarnya bisa dibebaskan. Pasalnya apa? Di pasal ini dikatakan bahwa barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak dipidana. Kita juga harus tahu backgroundnya pada saat Baradae menerima perintah tersebut. Backgroundnya Baradae adalah seorang anggota BRIMOB, yang which is ini adalah sebuah budaya yang dari awal dia diterima, dilatih untuk menjalankan perintah atasan tanpa mempertanyakan terlebih dulu. Boleh mempertanyakan, tetapi nanti setelah dilakukan perintah tersebut. Dan yang salah harusnya adalah Verdi Sambo. Bahkan Verdi Sambo pun sudah mengakui, saya siap bertanggung jawab atas semua yang telah saya lakukan. Tetapi itu hanya di kata-kata saja, karena pada kenyataannya Verdi Sambo pun membantah beberapa poin yang dituduhkan oleh Richard Eliezer. Misalnya bahwa Richard mengatakan Verdi Sambo adalah penembak kedua mengenai sarung tangan, dan ada beberapa isu yang lain lagi. Menurut Joko Sarwoko di sini dikatakan bahwa selain pasal tersebut juga ada mengenai justice kolaborator yang dalam undang-undang juga dikatakan bahwa hukuman yang paling ringan harus diberikan ke justice kolaborator. Tetapi dalam tuntutannya dari JPU itu kan tidak tercermin. Kita ingatkan kembali pada saat Jampidum, Fadil Jumhana memberikan klarifikasi pada saat JPU membacakan tuntutan untuk Richard Eliezer. Ini kan lumayan gaduh sekali ya di Indonesia. Yang gaduh tidak hanya masyarakat biasa, tetapi sampai sejumlah atau mayoritas pakar hukum, bahkan juga ada seratusan guru besar di Indonesia yang tergabung dalam amicus curiae atau sahabat pengadilan yang sangat meminta dan juga mensupport ketiga hakim untuk memberikan keadilan ke Baradae, kejujuran yang sangat mahal sekali. Fadil Jumhana mengatakan bahwa justice kolaborator itu tidak berlaku bagi pelaku utama, dan dengan tegas Fadil mengatakan bahwa kami hormati LPSK, makanya kami ringankan hukuman untuk Barada Richard Eliezer dibandingkan dengan Verdi Sambo. Kalau LPSK nggak ada, nggak mungkin Barada itu hanya mendapatkan 12 tahun penjara. Lantas bagi aku pribadi pada saat mendengarkan komentar ini, terus ngapain dong Richard mau jadi justice kolaborator? Kalau menurut Fadil Jumhana atau perwakilan dari Jampidum sendiri, Barada itu nggak layak untuk menjadi seorang justice kolaborator. Berbeda dengan keterangan Joko Sarwoko yang merupakan mantan Hakim Agung 2004 sampai 2012 ini, bahwa Richard itu bukanlah pelaku utama, tapi dia adalah penyerta saja. Bahkan kalau menurut pasal 51 ayat 1 tadi, kalau hakim mau sebenarnya Richard itu bisa dibebaskan. Tetapi aku yakin kalau harus dibebaskan sepertinya tidak mungkin, karena akan ada potensi terjadi kecemburuan dengan anggota Polri lainnya, ada 97 orang yang terkena obstruction of justice. Tetapi seperti dikatakan Joko Sarwoko, kalau mau dibebaskan, hakim itu bisa membebaskan Baradae karena ada pasal-pasalnya di sini. Kemudian
eh dia bukanlah pelaku utama karena dia hanyalah penyerta saja. Baradae tidak memiliki motif. Dia tidak memiliki permasalahan dengan Brigadir Joshua. Walaupun pada awalnya kita menduga apakah jangan-jangan kalau Baradae ini berhasil melakukan tugasnya, kemudian skenario-nya Verdi Sambo berhasil, Baradae akan mendapatkan sesuatu hal yang sudah diberikan. Oh, ternyata dalam fakta persidangan kita ketahui uang 1 miliar yang dijanjikan oleh Verdi Sambo itu kan terlihat sangat nyata sekali karena diperlihatkan ketiga terdakwa termasuk Richard dengan uang dalam bentuk uang mata asing tersebut. Artinya itu sudah di depan mata begitu. Tetapi Baradae, walaupun uang itu sudah di depan mata, diberikan dalam tanda kutip DP adalah dengan sebuah handphone yang sangat mahal, iPhone 13 di situ, itu pun Baradae tetap akhirnya pada saat dia menyatakan dia adalah tersangkanya, mengakui skenario pertama itu adalah tembak-menembak, akhirnya hati kecil dia nggak bisa berbohong. Menurut aku orang baik, kualitas hati orang baik itu mau dikasih uang berapa miliar pun tetap ya pada akhirnya kalau kita melakukan hal yang nggak benar, hati kita tuh ngerasa nggak tenang. Ini yang disampaikan orang tua Barada Richard Eliezer, termasuk juga dengan Baradae. Hakim, menurut Joko Sarwoko, juga harus memperhatikan rasa keadilan di masyarakat. Aku yakin ketiga hakim yang sedang melakukan musyawarah tertutup ini pasti juga melihat sosial media, melihat media. Bapak-bapak, mudah-mudahan Pak Wahyu, Pak Morgan, dan juga Pak Alimin melihat suara masyarakat. Ini ada keadilan yang sedang diperjuangkan di masyarakat, dan masyarakat Indonesia itu bersatu satu suara, bukan karena kita sedang dibayar oleh oknum tertentu. Kita itu tergerak karena memang hati nurani begitu. Kita tahu hakim bukanlah manusia yang sempurna, walaupun disebut adalah perwakilan Tuhan. Tetapi dalam undang-undang yang menjadi landasannya, pasal 51 ayat 1 KUHP menjelaskan bahwa dengan tegas, barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana. Verdi Sambo memberikan perintah ke Baradae menggunakan seragam dinasnya. Secara psikologi itu sangatlah mempengaruhi, apalagi Baradae dengan background dia adalah seorang anggota BRIMOB, kemudian juga dia masih baru di sana, punya semangat yang sangat tinggi untuk menjalankan perintah atasannya. Jadi itu adalah hal-hal yang harusnya menjadi pertimbangan sangat meringankan untuk Brigadir Joshua, Baradae sendiri. Kalau dari Fadil Zumhana Jampidum dengan tegas mengatakan sepertinya bahwa Baradae itu adalah bagian dari pelaku utama, makanya tidak layak diberikan keuntungan sebagai justice kolaborator. Menurut aku itu tidak fair, tidak adil. Aku yakin kalau hakim nanti memutuskan seandainya sama seperti tuntutan dari jaksa, which is adalah 12 tahun penjara, kayaknya akan tidak ada lagi orang Indonesia pada saat menjalani sebuah kasus, dia akan memilih sebagai justice kolaborator. Karena kenapa nih jaksa mengkategorikan Baradae sebagai pelaku utama? Ya, ini sih menurut aku adalah bagian yang kurang begitu cerdas ya. Maksudnya cerdas itu gini teman-teman. Kalau cerdas secara akademik mungkin iya ya, hanya menghafal pasalnya apa, mencocokkan pasalnya apa dengan perbuatannya apa, klik itu sudah terjadi. Tetapi kan dalam kasus yang sangat ribet seperti ini, sampai presiden pun bersuara, harusnya juga pakai logika berpikir. Kalau hanya sekedar mencocokkan antara pasal dan perbuatan, kita harus mengakui Baradae adalah bagian yang membunuh Brigadir Joshua. Tetapi kalau kita gali lebih dalam, relasi kuasa, kenapa Baradae melakukan seperti itu? Apakah kalau seandainya apakah mentang-mentang kita harus tahu ya bahwa ada salah satu statement dikatakan Baradae itu bisa bebas seandainya saat itu Verdi Sambo menodongkan pistol di Baradae, mengancam kalau kamu gak menembak dia, kami yang akan saya tembak, itu sudah bisa membebaskan. Tetapi kan zaman sekarang, apalagi di kondisi konteks yang seperti ini, ancaman itu tidak melulu dalam bentuk fisik seperti itu. Tetapi ancaman bagaimana Verdi Sambo berbicara, jangankan seorang Baradae yang levelnya itu ada 18 tingkatan menuju ke Jenderal Bintang 2, bagaimana dengan Hendra Kurniawan yang merupakan Jenderal Bintang 1 yang levelnya hanya satu tingkat di bawah Verdi Sambo, itu pun tidak berani menolak perintah dari seorang Verdi Sambo. Apa kabar dengan level yang 18 tersebut di bawahnya? Itu juga menjadi satu hal yang harus logika. Sangat
nggak masuk akal masyarakat Indonesia menilai keterangan dari Fadil Jumhana ini yang kesannya ya dia adalah bukan justice kolaborator karena dia adalah pelaku utama. Ya, terus juga mengenai Hakim Joko Sarwoko, mantan hakim ini juga mengatakan bahwa dirinya juga pernah dulu mendapatkan sebuah kasus yang membuat dia juga akhirnya mengundurkan diri sebagai anggota dari majelis hakim ya, bukan sebagai hakimnya. Ini adalah kasus pada saat beliau menangani kasus anak mantan presiden kedua kita, Tommy Soeharto, yang menembak Hakim Agung. Saat itu dia mengaku dia mendapatkan intervensi, misalnya ajudannya Tommy Soeharto sering mendatangi dia pagi hari, bahkan sopirnya juga pernah diundang ke rumahnya. Akhirnya karena intervensi yang begitu sangat luar biasa, akhirnya Joko Sarwoko itu mengundurkan diri dari persidangan sebagai majelis hakim. Pada saat itu tugas dia adalah sebagai anggota. Apakah dalam kasus ini hakim juga mendapatkan intervensi? Menurut aku iya, mungkin saja intervensinya bukan secara langsung seperti zaman dulu. Karena kan ya kita tahu zamannya Pak Soeharto kan seperti apa. Ada yang bicara kritik dikit tiba-tiba menghilang begitu saja. Ya, walaupun masih dugaan ya, ada banyak cerita lah ya. Tetapi kalau di zaman sekarang, mungkin intervensinya itu bukan lagi mengenai hal-hal yang sifatnya seperti itu, tetapi intervensinya adalah dengan halus gitu. Mungkin ada dugaan doa-doa atau bahkan statement-statement di media massa yang intervensi ini bisa dari berbagai pihak ya, baik itu intervensi yang menuju untuk kebenaran atau intervensi yang menuju ke tidak kebenaran gitu. Tapi intervensi itu lebih condongnya kata-katanya adalah merujuk kepada hal yang negatif ya. Mudah-mudahan sih nggak ada ya intervensi yang secara doa-doa atau dorongan-dorongan amplop kalau menurut Kamarudin Simanjuntak. Tetapi kan kita tidak tahu. Nah ini juga menarik nih untuk menjawab isu mengenai dorongan amplop tersebut. Di video berikutnya aku akan gali lebih mendalam dari ketiga hakim, Wahyu Imam Santoso, Morgan Simanjuntak, dan juga Alimin Ribut Sujono. Mereka ini seberapa banyak sih memiliki kekayaan di Indonesia? Aku sudah kumpulkan, ada data-data di sini. Kita akan coba gali lebih mendalam. Apakah harta yang mereka miliki itu masuk akal atau tidak? Kita akan segera bahas di video berikutnya. Itu dulu yang bisa aku update di video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Tinggalkan like, juga komen, subscribe channel YouTube ini, juga follow Instagram dan Facebook pageku di Anjas Asmara, juga TikTokku di Analisa Anjas Asmara. Sampai jumpa.